take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do say. Mantan bos Valentino Rossi, Lin Jarvis, menasihati Ducati karena pada tahun 2025 mereka akan memiliki dua juara dan rival hebat di kotak yang sama. Lin Jarvis tahu bagaimana rasanya memiliki dua juara di kotak yang sama. Dia maha official dan dengan keputusan menempatkan tembok di dalam kotak yang sama, ada Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Terjadi persaingan maksimal antara pilot Italia dan pilot Spanyol saat itu. Fakta ini sangat mengejutkan sehingga Lin Jarvis yakin dia harus memberi saran kepada Ducati karena dua legenda MotoGP dan rivalnya saat ini akan duduk bersama di kotak yang sama. Pada tahun 2025, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di official Ducati. Direktur Umum Yamaha yang terkenal itu mengenang kepada media, TNT Sports, kerja kerasnya menyeimbangkan kebutuhan Rossi dan Lorenzo, saat keduanya membalap dengan merek Jepang. Kata-kata pertama Jarvis mengenai masalah ini adalah sebagai berikut, ada banyak orang yang sangat menuntut, banyak ego besar di kejuaraan ini. Namun Anda memerlukannya untuk menjadi juara dunia. Itulah kenyataannya. Lin Jarvis menjelaskan tentang pembagian kotak Yamaha, momen tersulit adalah saat Vail dan Jorge bersama-sama, dan pembagian kotak. Namun pada akhirnya itu adalah waktu kemenangan kami yang paling banyak. Kami memenangkan beberapa Triple Crown. Pada akhirnya, saya akan selalu memilih dua pembalap yang menuntut daripada dua pembalap yang mudah. Bagi Yamaha, tahun-tahun kuncinya adalah tahun 2008, 2009 dan 2010, ketika Yamaha memenangkan gelar kejuaraan MotoGP selama 3 tahun berturut-turut bersama para pebalapnya. Pertama Valentino Rossi 2 tahun berturut-turut, 2008 dan 2009, dan kemudian Lorenzo, pada tahun 2010. Pembalap asal Mallorca, di 2015, kembali meraih gelar juara dengan brand Jepang. Lin Jarvis tidak bisa berkata banyak kepada Ducati, namun ia menyarankan Ducati untuk selalu memiliki pembalap yang menuntut. Sementara itu, pembalap resmi Ducati, Pecco Bagnaia, menganalisis masa depan tinju dengan kedatangan Marc Marquez pada tahun 2025 dan memberikan pendapatnya. Usai Grand Prix terakhir di Jerman, tepat sebelum jeda, Pecco Bagnaia memberikan rekor baru kepada Ducati, menjadi pebalap Ducati dengan kemenangan terbanyak, sehingga mengungguli Casey Stoner. Di area pers dan di depan mikrofon ia menganalisis kedatangan calon rekan tinju, Marc Marquez, pada tahun 2025. Dia berbicara tentang rekornya bersama Ducati dan berbicara tentang sepeda motor mereknya. Pers mungkin memaksa kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi musim depan, terutama ketika pemain sudah diketahui. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Pecco apa yang menurutnya akan berkontribusi pada Ducati dan inilah jawabannya. Marc Marquez akan berkontribusi pengalaman Anda dan akan menjadi penting dalam pengembangan. Kalau saya jujur, saya tidak terlalu peduli, saya bekerja untuk diri saya sendiri dan dengan tim saya, siapapun partner saya baik-baik saja. Yang paling penting adalah menjaga iklim di dalam kotak penalti dan saya yakin itu tidak akan berubah. Berbicara tentang iklim di dalam kotak, pembalap Italia itu menjelaskan lebih lanjut, kami akan mengetahui atmosfer itu ketika kami mulai bekerja di dalam kotak. 1000 hal akan selalu dikatakan, ada yang akan mengatakan hanya untuk mengatakan tetapi kita akan berada pada posisi yang setara. Saya suka tantangan seperti ini. Dan yang terpenting, Jorge Martin dan Marc Marquez di tim mereka saat ini memiliki sesuatu yang kurang dari apa yang saya miliki di sini. Ketika ditanya mengapa Marc dikontrak sebelum Martinator, inilah jawaban dari champion saat ini. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, membeberkan pengalaman memiliki rider hebat dalam diri Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Dalam perjalanannya, seluruh tim di kelas utama MotoGP tentu ingin memiliki line-up atau susunan pembalap yang sempurna untuk berprestasi. Hal itulah yang dilakukan oleh Ducati untuk menjaga dominasinya yang sudah berjalan dalam 2 tahun ini bersama Francesco Bagnaia.
Pada MotoGP 2025 mendatang, pabrikan asal Italia tersebut dipastikan memiliki kekuatan mengerikan setelah resmi mendatangkan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan menjadi tandem dan berada di sisi Bagnaia sebagai rekan sekaligus rival pertama yang wajib dikalahkan. Situasi garasi Ducati diyakini berpotensi panas lantaran kedua pembalap tersebut memiliki label sebagai juara dunia. Bagnaia adalah juara kelas utama dalam 2 musim terakhir, sedangkan Marquez sudah merajai kelas ini sebanyak 6 kali. Jika tidak ditangani dengan baik, ego kedua rider tersebut sangat berpeluang bisa menghancurkan Ducati dari dalam. Ya, memiliki 2 rider hebat acap kali juga membawa tantangan tersendiri untuk menjaga ekosistem sebuah tim balap agar tetap kondusif. Tidak jarang ego yang sama-sama tinggi itu membuat kondisi garasi memanas, setidaknya hal itulah yang pernah dirasakan oleh Yamaha. Sebelum Marquez datang dan menghadirkan matahari kedua bagi Ducati, tim berlogo garpu Tala tersebut sudah melaluinya. Yamaha sempat memiliki 2 matahari dalam diri Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo pada musim 2008 hingga 2009 dan 2013 sampai 2016. Rossi dan Lorenzo benar-benar menghadirkan rivalitas internal yang melampaui batas wajar di mana garasi Yamaha terbagi 2. Panasnya persaingan 2 rider itu membuat pabrikan asal Iwata, Jepang tersebut sampai membangun tembok di garasi mereka sendiri. Hal itulah yang coba diungkapkan oleh Lin Jarvis sebagai petinggi Yamaha soal kedatangan Marc Marquez ke Ducati. Pria asal Inggris tersebut benar-benar dituntut untuk jeli dalam mengelola ego dari Rossi dan Lorenzo yang berambisi menjadi juara dunia. Ada banyak orang yang penuntut, banyak ego besar dalam kejuaraan ini, kata Lin Jarvis. Sementara itu, Pramac Yamaha sedang dirumorkan kuat bakal merekrut Jack Miller sebagai incaran berikutnya setelah gagal mendapatkan Fabio Di Giannantonio. Nama Jack Miller menjadi salah satu yang kabarnya diincar kuat Pramac Yamaha, untuk mengisi susunan pembalap mereka pada MotoGP 2025. Setelah gagal mendapatkan Di Giannantonio yang memilih bertahan di VR46 dan dijanjikan motor pabrikan Ducati, Pramac Yamaha segera gerak cepat. Miller dan satu nama lainnya yakni Miguel Oliveira adalah yang dibicarakan. Namun di antara 2 nama itu, Miller lebih kuat dirumorkan merapat karena dia sudah dipastikan kehilangan tempat di KTM. Seperti diketahui, posisi Miller sudah digantikan si bocah ajaib debutan musim ini, Pedro Acosta. Sedangkan di tim satelit KTM Tech3, sudah ada Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Adapun Oliveira masih ada opsi bertahan di Tracce Aprilia. Meski memang akan lebih sulit karena M1 sedang tidak kompetitif, tetapi kedua belah pihak diyakini akan mendapat keuntungan masing-masing. Jika mau merapat, Miller dipastikan akan mendapat motor M1 spek pabrikan. Kemungkinan dia juga digaji oleh tim pabrikan berlogo garpu Tala itu secara langsung. Yamaha bisa mendapat manfaat dari pengalaman Miller yang pernah memperkuat Ducati dan KTM. Banyak informasi yang sangat mungkin bisa didapatkan mereka lewat Miller. Dia dijamin dapat motor pabrikan, didukung penuh secara finansial oleh Yamaha, ujar komentator. Sepertinya mereka juga yang akan langsung menggaji para pembalap, dan itu sangat masuk akal. Waktu adalah segalanya.